Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Dumateng Al-Mukarram Kiai Haji Abu Darda selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Yang kita muliakan dan kita takzimi bersama Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Bustami dari Pasuruan, yang seringkali kita dengar ceramahnya di Radio Sri Tanjung. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Gang kula hormati Gus Wasil, Gus Nidom, Gus Solahuddin, ada Gus Hisbi, dan beberapa Gus Kiai Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati Porkopimda, Porkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kabat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Bibir selaku PLT Camat Kabat. Masih PLT Pak, masih belum definitif. Tapi alhamdulillah tadi laporannya vaksinasi nomor 1 se-Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan menjadi definitif Pak. Amin Allahumma. Kang kula hormati, ya ada Pak Kapolsek atau mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Kang kula hormati juga Ketua Yayasan Merangkap Kepala Desa Bapak Hamdan Romahur Muzi selaku Kepala Desa Kabat, Kepala Desa Pondok Nongko. Hadir juga di tengah-tengah kita sahabat beliau Pak Untung, Kepala Desa Sukojati. Ada Pak Agus tadi. Mana Pak Agus? Oh ya, Pak Agus Kepala Desa Tambong, Pak Maimun Kepala Desa Labanasem, juga Pak Abdul Hadi sahabat saya senior, dan semuanya para tokoh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan dan umur panjang oleh Allah, sehingga kita bersama-sama hadir dalam rangka haul yang ke-57 almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah memberikan tempat yang paling mulia di sini. Amin Allahumma amin. Dan kita semua mendapatkan keberkahan atas doa yang kita panjatkan. Bapak sekalian yang saya hormati, kula niki sajane mboten mubalik. Pakai yo, kula sakniki niki teng pimpinan DPR ya. Ngapunten. Karena tadi didaulat sebagai mubalik, belum boten wantun linggih. Karena memang saya satu masih muda, sehingga saya harus berdiri biar tidak lama-lama. Karena yang kita nanti fatwa mau'idhah hasanah adalah dari Kiai Yazid Bustami. Tapi seringkali memang dalam setiap kesempatan acara-acara menyebutkan nama saya sering keliru ya, sering keliru. Nama saya itu Muhammad Ali Mahrus. Mesti orang nyebutkan Mahrus Ali atau Ali Mahrus. Ini mesti salah. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesungguhnya kita hadir pada malam hari ini menunjukkan cinta kita kepada salah satu hamba Allah yang kita anggap telah berjasa kepada kita semua. Nah, tentu kehadiran kita semua dalam rangka memberikan doa kepada beliau yang telah meninggalkan jejak kebaikan untuk kita semua. Maka tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita, karena sesungguhnya kita bagian dari orang-orang yang cinta kepada ulama.
cinta kepada orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia ilal akhirah. Al-Quran kula kali panjenengan malam hari ini memperingati haul. Haul itu nek kula kali panjenengan meringati Kanjeng Nabi niku biasanya peringati boten wafat, tapi peringatannya berupa maulid Nabi. Maka bedanya maulid dengan haul niki, nek haul niku meringati orang soleh tapi tanggal wafatnya, tapi nek Kanjeng Nabi meringati Kanjeng Nabi maulid tanggal kelahirannya. Gini betul. Jadi bedanya Kanjeng Nabi kalih ulama-ulama soleh, nek kula kepengin golek berkah Kanjeng Nabi berarti dengan maulid. Kalau kita ingin mencari berkah guru-guru kita yang telah berjasa mendidik kita dengan cara haul. Haul itu artinya 1 tahun. Nah, dalam kesempatan kali ini kula kali panjenengan, karena memang pondasinya pedoman hidup kita adalah Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak lepas dari 4 hal. Kandungan Al-Quran itu wonten sekawan. Yang pertama adalah Al-Quran itu berisi tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang syariah. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak. Dan yang keempat, Al-Quran berisi tentang kisah-kisah. Nah, punten kula dalam kesempatan ini bukan berarti ngajari, gurui boten, tapi konteksnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Padha-padha ngengetaken supados kula kaliyan panjenengan tetap dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ngoten nggih? Cuma mulai wau kula niki rasan-rasan Yai Darda. Biasanya simbol background niki wonten logo. Niki wonten niki logo napa-napa, lambang napa niki? Burung hantu. Niki lambang napa logone emang niku nggih. Memang luar biasa, berarti logone lain daripada yang lain. Tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda, luar biasa. Tapi perlu juga kita nanti dikasih tahu falsafahnya seperti apa, filosofinya. Al-Quran berisi tentang 4 hal, tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak, dan yang keempat tentang kisah-kisah. Maka kalau kita berbicara tentang 3 dimensi Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jika kita ingin sempurna belajar tentang Islam, kita tidak akan sempurna belajar akidah tanpa figur. Kita tidak akan sempurna belajar syariat tanpa contoh, dan kita tidak sempurna belajar akhlak tanpa teladan, suri tauladan. Maka Allah menampilkan kisah-kisah para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, sebagai contoh teladan figur yang harus kita anut. Maka teng mriku wonten kisah Nabi Ibrahim, kisahnya para nabi-nabi terdahulu, tujuannya agar supaya kita mencontoh beliau. Kita memang tidak bisa, tidak pernah mengikuti, pernah hidup di masa beliau. Tapi sebenarnya Kanjeng Nabi pernah dawuh, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, salah satu orang yang kita teladani, orang yang punya jasa kepada kita semua yang hari ini dihauli adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sulaiman. Maka hal ini adalah wonten 2 hal. Wonten kali semangat haul itu ada 2. Yang pertama adalah semangat haul niku adalah tazkirah. Ngenget nopo? Kok kula kali panjenengan iki bakale ninggal. Bakale mati sejak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu niki namanya kullu kuliah, tanpa terkecuali. Sampai tiang kang pernah belajar nahwu niku sampai Gus Nidom listighraqil afrad. Jadi mencakup keseluruhan.
tanpa terkecuali kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Niki tadzkirah. Kaping kalih napa? Kaping kalih niku manfaat kangge mayit. Manfaatnya nopo kelawan tungo-tungo kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir yang jenengan panjatkan tadi, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang yang kita doakan di sisi Allah di tempat yang paling mulia. Amin Allahumma amin. Makanya kula waca wae teng wingking niki yurfa'ul adzabu anil amwati bi du'ail ahya'i. Jadi siksa azab itu diangkat dengan napa? Diangkat dari orang yang mati dengan doanya para orang-orang yang hidup. Maka jangan kemudian menganggap orang yang hidup mendoakan kemudian tidak sampai. Alasannya opo sampai, opo tahu weruh, opo sampai tungone ning wong mati. Ya sampai buktinya yang tahun balik. Ngoten kan? Gini ngoten. Termasuk ini ada kata-kata niki hadis man a'ana ala mayyitin bi qira'atin au bi dzikrin istaujaballahu lahu al-jannah. Ngoten terus ya. Jadi sopone wong kang nulung dumateng mayit kelawan bacaan kalimat-kalimat thayyibah, bacaan-bacaan Al-Qur'an atau dengan zikir istaujaballahu lahu al-jannah, maka Allah mewajibkan baginya surga bagi orang yang meninggal. Para bapak ibu yang kula hormati, kula kali panjenengan hari ini hadir. Nopo kok hadir? Tentu merasa punya hutang. Merasa punya hutang budi atas jasa-jasa almarhum yang telah mendidik kita, yang telah memberikan arahan teladan bagi kita sehingga hari kita hadir dalam mendoakan beliau. Urip niki nek capai Kanjeng Nabi hakikatnya wonten kalih. Dalam kitab Nasrul Ibad itu mengatakan khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang paling baik di dunia ini dan tidak ada bandingannya perkara ini dari apapun di dunia ini. Sahabat Kanjeng Nabi, yang pertama adalah al-imanu billah. Setunggal iman dumateng Allah. Itu adalah perkara yang paling baik dan utama. Boten enten bandingane, Bos. Al-imanu billah. Nomor kalih napa? Wan nafa'u lil muslimin. Berbuat manfaat kepada sesama orang Islam. Kanjeng Nabi dawuh malih jelasaken iman itu napa sih? Iman itu tandane napa? Kanjeng Nabi dawuh al-imanu qismani. Iman itu tengere wonten kalih. Qismun fi syukri wa qismun fi sabri wa qismun fi sabri. Tengere wong gadah iman iku siji tiyange gelem syukur, nomor kalih tiyange gelem sabar. Niku tandane wong iman. Kula kali panjenengan urip teng donya niki, makhluk hidup yang hidup di dunia ini pasti mengalami dua hal. Rong perkara niki mesti dialami. Siji tahu seneng, loro tahu napa lawan katane seneng, loro tahu susah. Siji tahu seneng, loro tahu susah. Sampean kata senengnya apa kata susah? Hah? Kata susah apa kata seneng? Susah hari antar ya. Kalian yang keutangnya. Susah not kali seneng kata putih nih. Kata susah apa seneng? Seneng. Kita cek sampai rata-rata saat itu usianya pinter. Anggap usia 50. Dari 50 tahun itu mulai sampai lahir sampai detik ini, sampai katan pun di loro habis sehat. Katan loro kali sehat, katan sehat. Wong sehat niku nikmat no mboten. Mas yo sing duwe pecis. Mas sing duwe pecis nikmat no mboten? Nikmat tapi tetap ngelun dasar. Karena mikir pecis bingung. Sehat itu nikmat. Mas yo sing duwe pecis. Makanya sehat itu wonten telu ditambah
siji sehat jasmani, loro sehat rohani, telu sehat ekonomi. Makanya sampai Kanjeng Nabi kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kondisi kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Makanya ini sampai ditangguti sehat kata pun disehat kali lorone mesti kata sehat. Wong sehat niku nikmat Mas ya sing duwe pecis. Sampai duwe pecis akeh miliaran tapi loro-loroan purun. Ini lemar pemangan yang enak. Melaku-melaku sing kelaksan. Akeh pecise dadi sawang sing awang tok. Dadi sawangane tok. Mboten iso. Makanya sehat itu nikmat. Bagaimana cara kita menghadapi nikmat ini? Dengan iman yang kita miliki harus banyak bersyukur. Boten asal takabur. Makanya wong urip niki kabeh titipan. Kang dadi kepala desa, kang dadi camat, kang dadi DPR, nggo pareng sok-sokan. Nggih mboten? Ya biasa wae. Kang penting punya nilai manfaat yang nyata bagi orang lain. Makanya sehat itu nikmat. Cara nek kudu kata syukure ojo takabur. Nomor kalih napa? Wong niku mesti gak ada susah. Nek susah mesti alamat tiyang niku keneng musibah. Entah itu musibah secara fisik, entah itu musibah secara ekonomi, ataupun musibah secara tidak punya luang waktu dan seterusnya. Maka kita cara menghadapi musibah itu dengan cara banyak bersabar. Jangan pernah kemudian putus asa terhadap rahmat Allah yang hari ini kita rasakan. Makanya capek santri itu sobar niku hurufe wonten 3. Sobrun setunggal napa hurufe sod. Sod niku artine nek di istilahkan sobun kangelan. Berarti orang yang sabar sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi musibah. Nomor kali napa bak niku arti bu'dun. Masanya lama. Nek wong sabar mengalami kesulitan, dihadapi dengan sabar dengan waktu yang lama dan dia sabar, maka akan mendapatkan roh yang kemudian roh itu kita kenal dengan rahmat. Makanya jangan pernah putus asa, tapi hadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Niki kunci hidup kersane kula kali panjenengan tenang. Ngoten nggih? Nah, sekali lagi podo-podo ngengetaken boten ngajari. Para bapak ibu ingkang kula hormati, terakhir kula badhe nyampaikan pesene Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini salah satu orang soleh yang di dalam kitab Nasrul Ibad beliau ini berpesan kepada anaknya. Hakikate wong urip niki, Pak. Ya bunayya, hei anak ingsun, sampai Luqmanul Hakim. Innan nasa thalathatu aslafin. Hakikate menungso niku dibagi 3/3 bagian. Thuluthun lillah wa thuluthun linafsihi wa thuluthun lidduti. Seperti kula kali panjenengan iki saniki urip niki siji kanggo Allah, nomor kalih kanggo awake kiyambek, nomor 3 kanggo cacing. Kemudian bertanya yugone malih fa amma ma huwa lillahi. Wahai ayahku, apa yang kemudian kembali untuk Allah? Jawab Luqmanul Hakim, faruhuhu, ruhnya. Kula kali panjenengan urip sakniki saged melampah teng mriki panggenan, polahe enten napa nih? Enten napa nih, Pak? Enten ruhnya. Ada jiwa yang ada di dalam diri kita. Nek boten enten ruhe kemudian kepunjai ya bisa napa-napa. Maka ruh itulah yang kemudian kembali kepada Allah. Sehingga kula kali panjenengan nek mendengar tetangga saudara kita meninggal, kita selalu otomatis mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Yang kembali apa? Ruh kita.
Kemudian bertanya lagi anaknya, fa amma ma huwa li nafsih. Apa yang kembali untuk diri kita sendiri? Menuso urip niku gak ada amal. Kula kali pada saniki melangkahkan kaki kita ke sini, berzikir atau berbuat apapun di dunia ini, pasti amal kita itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka apa yang kembali kepada diri kita, fa'amaluhu, amal perbuatan kita selama hidup pasti akan dimintai pertanggungjawaban, kecil maupun besar. Makanya Allah pun menegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah pasti akan melihat kalau itu berupa kebaikan, dan sebaliknya. Dzarrah niku napa? Dzarrah niku sesuatu yang sudah tidak bisa dikupas lagi, Pak. Partikel paling kecil itu dzarrah. Sekecil apapun yang kita berbuat, pasti Allah akan melihat dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Wa amma ma huwa lidudi. Apa yang kembali untuk cacing yang berada di dalam tanah? Jawabnya fajismuhu, jasad kita, badan kita, yang setelah kita ditinggal oleh ruh kita, kita akan dikuburkan dan badan kita akan menjadi santapan cacing yang berada di dalam tanah. Makanya jadi menungso mboten usah sok-sokan, kan ngoten. Para bapak ibu yang kula hormati, kula kali panjenengan seringkali mendengarkan hadis ini. Hadisnya sahih dan seringkali dibawa dalam urusan-urusan kados kaitan niki. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kan belum berada nggih. Ya mboten? Sering mireng apa mboten? Sering mireng. Nek wong manusa pecah niku kabeh amali putus kecuali 3 perkara. Cuma yang dari bahasan saya pada malam hari ini bukan kemudian hanya sebatas opo 3 perkara ini, siji sedekah jariyah, sedekatun jariyatun, aw ilmun muntafa'i, aw waladun shalih yad'u lahu bil maghfirah. Napa kok Kanjeng Nabi awali sedekah jariyah? Kok sing waladun shalih utawa ilmun muntafa'i? Kenapa tidak itu? Ternyata kalau kita amati, kita kaji lebih mendalam, sedekah jariyah niki perkara paling gampang. Perkara paling gampang. Ono bedone antara zakat, infak kali sedekah. Nek zakat ini adalah sesuatu harta yang wajib kita keluarkan karena sudah mencapai 1 nisab dan 1 haul. Enten ketentuannya. Maka wajib dikeluarkan harta kita berupa harta. Niku namanya zakat. Kalau infak tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tapi sukarela. Tapi infak itu berupa harta materi. Tapi nek sedekah niku lebih umum, tidak ada paksaan, sukarela, tapi sifatnya tidak hanya materi, non materi pun dianggap sebagai sedekah. Makanya wong bodoh ya bisa sedekah, paran maning wong pinter. Wong pinter ben bisa sedekah, paran maning wong sugih. Makanya Kanjeng Nabi menempatkan posisi pertama sedekatun jariyah karena semua manusia bisa sedekah. Sampean nyawang foto-foto niki, foto-foto para wali. Niku teng inggil kiambek Kiai Hasyim Asy'ari iki ya. Boten Kiai sinten? Oke, Nawawi Al-Bantan niki. Kemudian teng wingking niku Kiai Khalil Bangkalan. Ngandhape niki Ki Abdullah Fakih, teng kacamata niki kacamata. Imam Syuaib Sarah Rebang. Terus teng ngandhape niku Bayi Suara Kencong, terus teng tengah Kiai Ahmad Sulaiman. An-nadru ila wajhil alim sedekah. Ningali wajah niku mawon, gambare terus atine sampean seneng, sudah bernilai sedekah. Termasuk sampai melakukan ning gang cilik misalnya, ono beling, ono ring, kemudian sampai singkirakan, itu juga bernilai sedekah. Sampai memberikan masukan, sumbangan, pemikiran, bernilai sedekah. Termasuk hal sekecil sampai senyum ke saya hari ini, misalnya buatan berengut Pak, sampai noleh kula seneng, wajah tersenyum,
Iku ya sedekah sampean. Maka sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun, baik yang punya harta maupun yang tidak punya, baik yang pintar maupun yang tidak pintar. Maka hari ini sedekah jariah itu menempati posisi, Kanjeng Nabi menempatkan posisi yang pertama. Nomor 2 adalah aw ilmun yuntafa bihi, ilmu kang manfaat. Ilmu kang manfaat. Makanya kula kalih panjenengan nek golek ilmu iku angel. Butuh masa, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, harta benda dikorbankan. Golek ilmu. Nggih napa? Butuh proses. Rada angel. Kadang-kadang durung karuan manfaat. Ngene kadang enten cape Imam Ghazali rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ono wong pinter tapi sing sadar kok dhewe pinter. Bahwa naimun, maka orang pintar yang tidak menggunakan ilmunya sama saja dia sebagaimana bahwa naimun podo be nabi wong kang turu fastaidinu, maka tugas kita mengingatkan gugah wong kang turu itu. Kang berat niku rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ono wong bodoh tapi sing sadar kok awake bodoh. Niku tiyang ngoten niku bahwa jahilun murakabun, bodoh kuadrat niku Pak. Nek ana wong meketen iki fajtanibun. Dohono, Pak. Karena apa? Duwe masukan mesti minter nih wong bodoh itu. Karena bodoh tapi sing sadar dengan kebodohan. Enten malih rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ana wong iku pinter lan ngerti nganggo kepinteran. Siapa itu? Fahuwa alimun fattabi'uhu. Iku wong kang alim. Sinten wong kang alim iku? Man alima wa amila bi ilmi. Wong pinter niku adalah wong kang gelem duwe wong kang duwe ilmu tur bisa ngamalkan ilmu. Niku namanya dia alim. Sakniki niki kata tiyang pinter napa tiyang bener, Pak? Lo tanglet nih kan. Kata tiyang pinter napa tiyang bener? Hah? Bener? Kata tiyang pinter. Tapi yang pati bener. Nek sengen zaman para wali niki kata tiang bener apa tiang pinter? Kata tiang bener. Nopo kata tiang bener? Yang pati bisa gawe sepeda motor pun buatan enten sengen. Parang maning HP, parang maning pesawat terbang nggak ada. Tapi orang-orang zaman dulu kita yakin dengan karomahnya. Para wali-wali Allah cukup bismillah wis gaduk Mekah. Yakin lho mboten? Saniki enten mboten? Enten mungkin angel. Oleh kata salah jarang bener. Kenapa? Otak cerdas menjadikan manusia pintar, hati cerdas menjadikan manusia benar. Ya mboten? Otak cerdas menjadikan manusia pintar, hati cerdas menjadikan manusia benar. Nenten bahasa mengatakan, jika kamu tidak bisa menjadi orang yang pandai, jadilah orang yang baik. Menjadi orang baik itu tidak perlu pandai. Syukur-syukur pandai dan baik. Makanya kula nek teng pondok kula enten pondok pesantren Nurut Taqwa teng Cemoro. Kula nek ngajari santri kula mengatakan, jadi santri Nurut Taqwa kudu pinter, kudu kendel, kudu bener. Napa Pak? Kudu pinter, kendel, bener. Falsafahnya ngeten. Pinter tapi yang pati bener, Pak. Pinter tapi yang pati kendel, nganggur. Nggih napa? Ana wong pinter tapi sing pati kendel, akhirnya napa? Nganggur, hanya menjadi penonton. Utawa sabalike, kendel tapi yang pati pinter, ngawur, Pak. Parang be diterotos. Giliran narekan sotokannya kendel-kendel Pak. Tokaran tawuran kendel, tapi giliran kecekel Pak polisi nangis-nangis karena yang dipikir. Iya kan? Resikonya tidak dipikir. Cuma menang kendel tapi yang pati pinter. Maka bingkainya dengan kebenaran. Makanya kula semboyane pinter kendel bener. Napa Pak? Pinter kendel bener. Sekarang makanya pinter ndak pati bener, ya mesti ngakali. Utawa sebaliknya, bener tapi yang pati pinter, ya bisa diakali. Makanya modal pemimpin pinter kendel bener.
Datang ya. Jadi kang nomor kali wow ilmu manfaat. Nomor 3 walatun yadkhula bil maghfirah. Anak kang soleh kang gelem ndongakaken tiyang sepah. Hari ini kita berkumpul baik sebagai anak, baik sebagai murid, baik sebagai muhibbin kepada para ulama, maka kita ingin menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang-orang tua kita agar populasi yang menjadi generasi yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kula nyampaikan ngeten niki wonten manfaat lan berkah. Meski ngapunten ingkang kathah menawi wonten salah kula ngucap Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.